Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senuin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku kedua, Sosiologi Terapan mengenai pendidikan. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran, sedikit pengetahuan tentang apa yang penting atau apa yang hilang dari pendidikan di Indonesia. Di sini ada sedikit artikel dan juga sedikit penjelasan mengenai betapa susahnya atau betapa pentingnya orang-orang atau pahlawan pada masanya yang mementingkan pendidikan di zaman yang dulu. Dan di sini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit gambaran tentang berapa pentingnya pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya mau bertanya sedikit mengenai pendidikan. Jadi menurut teman, apa itu pendidikan? Menurut saya, pendidikan itu adalah suatu aspek yang sangat penting untuk seorang individu, di mana melalui pendidikan seseorang itu bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, baik keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain. Dan pendidikan itu menurut saya suatu cara atau jaminan bagi masa depan seseorang. Ya, baik, terima kasih. Terus menurut kamu seberapa pentingnya pendidikan untuk kamu? Menurut saya pendidikan itu sangatlah penting karena ya mungkin bukan hanya menurut saya, bagi setiap orang yang mengembannya, ya pendidikan itu sangatlah penting untuk kehidupan mereka, karena melalui pendidikan bisa menjamin kehidupan mereka di masa depan. Karena banyak orang yang percaya bahwa dengan pendidikan mereka punya wawasan yang luas, mereka punya mereka bisa menyalurkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan pendidikan itu adalah salah satu sarana yang bisa mereka gunakan untuk mengembangkan potensi mereka itu sendiri. Dan sehingga menurut saya pendidikan sangatlah penting. Mungkin bukan menurut saya, tapi bagi setiap orang. Bagi semua orang sangat penting. Ya, terima kasih. Pada 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tengah sampai pada hari terakhir dari rapat pertamanya. Pada saat itu, Soekarno memberikan sebuah pernyataan yang menarik. Dia berkata bahwa kemerdekaan, political independence, ialah satu jembatan emas. Dan di seberang jembatan itulah kita akan menyempurnakan masyarakat kita. Pada dasarnya, bila Indonesia ingin sejahtera atau cerdas, ya kita merdeka dulu. Tahukah kalian bahwa pendapat yang mirip juga diutarakan oleh tokoh Tan Malaka dalam bukunya Madilog. Guru dan tokoh revolusioner ini berkata, kalau Indonesia tidak merdeka, maka ilmu alam itu akan terbelenggu pula. Kini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, apakah kita sudah menggunakan jembatan emas ini dengan benar? Apakah ilmu-ilmu alam sudah bebas dari belenggunya? Bagaimanakah nasib Indonesia, khususnya dalam pendidikan? Pendidikan harus membuat masyarakat mampu menghadapi kenyataan dengan berpikir secara logika dan tidak mengandalkan hal-hal yang gaib. Ilmu alam dan matematika memang harus dikuasai, namun tentu tidak semua anak sama. Disinilah Ki Hajar Dewantara dengan sistem pendidikan
Among, hadir. Sistem ini mengedepankan unsur-unsur pembelajaran, keterampilan, dan nilai-nilai tradisional yang mengasah keterampilan yang diminati oleh sang anak. Masing-masing anak tidak diwajibkan untuk memahami dan mendalami seluruh mata pelajaran. Dan tentunya, Kartini memiliki semangat bahwa pendidikan harus bisa didapatkan secara setara oleh kaum pria maupun wanita. Lalu, mengapa impian dan idealisme dari ketiga tokoh ini masih terhambat? Sementara Indonesia masih kekurangan guru yang kompeten, stabilitas Indonesia sudah terancam oleh perpecahan dan perang dingin yang berkecamuk. Pemerintahan belum sempat mencetak guru-guru berkualitas. Bahkan, dari sedikit guru yang sudah ada, banyak yang bergabung dengan angkatan bersenjata untuk berjuang. Dalam situasi ini, kuantitas guru lebih diprioritaskan dari kualitas. Tujuan guru dan pendidikan pun lebih diarahkan ke menanamkan patriotisme. Sehingga, pengembangan sains seperti yang diimpikan oleh Tan Malaka pun masih harus menunggu. Pada era ini, intervensi pemerintahan pusat terhadap pendidikan yang kuat tidak serta-merta hilang begitu saja, malah meningkat. Lebih parahnya lagi, semua guru PNS harus mendukung haluan partai tertentu dan sesuai dengan kebijakan negara. Karena fokusnya pendidikan diarahkan ke pembangunan negara, pendidikan terlalu seragam dan fokus ke ilmu eksak, sehingga tidak terlalu membuka ruang bagi minat kesenian dan ilmu sosial. Siswa-siswi pun diharapkan mempelajari semua hal, walaupun tidak diminati. Pendidikan terus memerlukan guru yang berkualitas. Namun di Indonesia, hal ini masih jauh dari kenyataan. Berdasarkan data Kemendikbud, rata-rata hasil dari uji kompetensi guru di Indonesia masih tidak jauh dari angka 50. Tentu, ini tidak sepenuhnya salah guru itu sendiri. Ada banyak permasalahan seperti insentif menjadi guru berkualitas yang masih kurang, dan berbagai hal lainnya. Pemerintahan harus turut segera meningkatkan kinerja guru. Bila tidak, bagaimana mungkin siswa dipaksa untuk menjadi lebih baik? Ada hal menarik dari hasil PISA 2018. Di Indonesia, siswi cenderung jauh lebih baik dalam matematika, IPA, dan membaca daripada siswa. Namun, di saat kita melihat data, potensi ini tidak berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan riset dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak-anak, persentase laki-laki 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA ke atas lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, persentase perempuan 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar dan tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan di pedesaan maupun perkotaan, persentase perempuan yang tidak tamat SD lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ditambah lagi, berdasarkan riset Bank Dunia, tingkat partisipasi tenaga kerja dari laki-laki pun masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sepertinya, impian Kartini masih jauh dari kenyataan. Ya baik, jadi kesimpulan dari video tersebut, saya memberikan sedikit gambaran atau pengetahuan tentang bagaimana pentingnya pendidikan di Indonesia. Di sini kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu merupakan segala sesuatu atau awal dari pengembangan atau pengetahuan seseorang yang turun-temurun yang mempunyai nilai yang sangat besar, karena dengan pendidikan kita bisa memberikan keterampilan, penilaian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi di sini pentingnya pendidikan di zaman sekarang itu adalah bahwa kita harus selalu mensyukuri atau kita juga harus selalu memberikan penilaian atau memberikan sedikit inspirasi bagi pendidik dan murid ataupun bimbingan dari seseorang kepada orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih.